Musim kompetisi 2024-25 akan dikenang sebagai periode yang penuh dengan momen bersejarah dan pergeseran kekuatan dramatis di panggung sepak bola Eropa. Persaingan untuk memperebutkan Ballon d'Or 2025 menjadi salah satu yang paling kompleks dan menarik dalam beberapa tahun terakhir, diwarnai oleh klaim-klaim kejayaan yang saling bertentangan dari berbagai penjuru benua. Panggung utama persaingan ini terbagi menjadi beberapa medan pertempuran krusial yang membentuk narasi para kandidat. Pertama adalah penaklukan Eropa oleh Paris Saint-Germain. Klub raksasa Prancis ini akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang mereka dengan meraih gelar Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di partai final menjadi sebuah pernyataan tegas yang secara instan melambungkan para pemain kunci mereka ke barisan depan kandidat peraih penghargaan individu tertinggi. Namun, hegemoni PSG di Eropa ditantang oleh kebangkitan raksasa-raksasa domestik. Di Inggris, Liverpool berhasil merebut kembali takhta Premier League, meraih gelar ke-20 mereka di bawah arahan manajer baru Arne Slot dalam sebuah musim yang disebut sebagai kembalinya kejayaan. Di Spanyol, Barcelona juga menandai kebangkitan mereka dengan mengamankan gelar La Liga ke-28 di bawah komando Hansi Flick, sebuah pencapaian yang membangkitkan kembali semangat raksasa Katalan. Sebagai variabel baru yang mengubah peta persaingan, edisi perdana Piala Dunia antar klub FIFA dengan format 32 tim muncul sebagai sebuah arena pembuktian akhir. Turnamen ini mencapai puncaknya dengan kemenangan Chelsea yang secara mengejutkan berhasil menaklukkan PSG dengan skor meyakinkan 3-0 di final. Hasil ini tidak hanya menciptakan juara dunia yang berbeda, tetapi juga melahirkan kandidat kuat baru yang tak terduga dan mengubah dinamika perebutan gelar. Dengan demikian, Ballon d'Or 2025 menghadirkan sebuah debat filosofis bagi para pemilih. Apakah pemenangnya adalah pemain terbaik dari tim juara Liga Champions? Ataukah pemain dengan musim individu paling dominan secara statistik di Liga Domestik utama? Atau mungkinkah ini saatnya bagi talenta generasi baru yang kemunculannya telah mendefinisikan ulang standar keunggulan? Laporan ini akan mengurai setiap argumen untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebuah ketegangan fundamental musim ini terletak pada apa yang bisa disebut sebagai paradoks PSG. Meskipun kemenangan mereka di Liga Champions adalah pencapaian monumental, kekalahan telak 3-0 dari Chelsea di final Piala Dunia antar klub FIFA menciptakan narasi tandingan yang signifikan. Kekalahan ini menghalangi mereka untuk mengklaim status sebagai tim terbaik dunia yang tak terbantahkan. Karena Piala Dunia antar klub diadakan pada bulan Juli 2025, turnamen ini menjadi kompetisi besar terakhir dalam periode evaluasi penghargaan, Agustus 2024 hingga Juli 2025. Akibatnya, hasil ini berpotensi memiliki bobot lebih besar di benak para pemilih dibandingkan kemenangan Liga Champions yang terjadi 2 bulan sebelumnya, yang secara signifikan meningkatkan profil bintang Chelsea Cole Palmer sambil sedikit meredupkan kilau para kandidat dari PSG. Kandidat Ballon d'Or 2025. Statistik musim 2024-25. 10. Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, dan Portugal. Kandidasi Nuno Mendes dibangun di atas koleksi trofi kolektif yang luar biasa. Sebagai bek kunci bagi tim yang memenangkan 4 gelar domestik dan Liga Champions, lemari trofinya tidak tertandingi. Penghargaan individu sebagai pemain terbaik final UEFA Nations League bersama Portugal menambahkan dimensi internasional yang signifikan pada musimnya. Secara statistik, ia menyumbangkan 6 gol dan 6 assist di semua kompetisi, sebuah catatan yang solid untuk seorang bek sayap. Kualitasnya diakui dengan masuk dalam tim terbaik Liga Champions musim ini, dan laporan pemandu bakat mengkonfirmasi status elitnya dalam hal giringan progresif dan keberhasilan melewati lawan. Meskipun menjadi bagian esensial dari tim bersejarah, para pemain bertahan seringkali kesulitan mendapatkan pengakuan Ballon d'Or, kecuali mereka memiliki narasi transenden seperti Fabio Cannavaro pada 2006. Musim gemilang Mendes adalah fondasi kesuksesan PSG, tetapi mungkin kekurangan momen individu yang dimiliki oleh rekan-rekan setimnya di lini serang menempatkannya di pinggiran perdebatan utama. 9. Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain dan Maroko. Dianggap sebagai bek kanan menyerang terbaik di dunia, Achraf Hakimi adalah senjata ofensif vital bagi PSG, bahkan mencetak gol di final Liga Champions. Keunggulan individunya diakui melalui penghargaan Marc-Vivien Foé sebagai pemain Afrika terbaik di Ligue 1, dan ia menjadi salah satu kandidat utama untuk pemain terbaik Afrika CAF. Secara statistik, ia menghasilkan angka yang luar biasa untuk seorang bek,
dengan catatan 11 gol dan 16 assist. Laporan pemandu bakatnya sangat fenomenal, menempatkannya di persentil ke-97 hingga ke-99 di antara para bek sayap untuk kategori gol non-penalti, assist, ekspektasi assist atau XAG, dan aksi penciptaan peluang atau SCA. Namun, musim fenomenal Hakimi mengalami masalah yang sama dengan Mendes, menjadi bagian dari serangan PSG yang sangat dominan. Kontribusinya meskipun sangat besar secara statistik untuk posisinya, seringkali dianggap sebagai pendukung bagi para penyerang utama seperti Dembele dan Doué, yang memiliki momen-momen yang lebih menentukan dan menjadi sorotan utama di pertandingan-pertandingan terbesar. 8. Kylian Mbappe, Real Madrid dan Prancis. Klaim Kylian Mbappe dibangun di atas produktivitas gol yang murni dan luar biasa. Dalam musim debutnya yang sangat dinanti-nantikan bersama Real Madrid, ia berhasil memenangkan sepatu emas Eropa untuk pertama kalinya dengan torehan 31 gol di Liga. Ia mengakhiri musim dengan total 43 gol yang mengesankan di semua kompetisi. Namun, torehan individunya yang masif tidak diiringi dengan trofi tim yang paling signifikan. Real Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona di La Liga dan gagal menjuarai Liga Champions. Kampanyenya di Piala Dunia antar klub terhambat oleh sakit dan berakhir dengan kekalahan di semifinal dari mantan klubnya, PSG. Musim 2024-25 Mbappe menjadi studi kasus sempurna tentang batasan statistik individu di era Ballon d'Or modern. Ini menunjukkan bahwa memenangkan sepatu emas, meskipun merupakan pencapaian besar, tidak cukup jika tidak disertai dengan setidaknya salah satu dari dua trofi klub terbesar, Liga Domestik atau Liga Champions. Posisinya yang lebih rendah di berbagai peringkat media mencerminkan pergeseran prioritas para pemilih. 7. Cole Palmer, Chelsea dan Inggris. Cole Palmer adalah raja dunia baru. Kandidasi uniknya hampir seluruhnya dibangun di atas penampilannya di Piala Dunia antar klub FIFA yang baru, di mana ia menjadi bintang yang tak terbantahkan. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen setelah memimpin Chelsea meraih gelar dengan penampilan dominan dan meraih penghargaan Player of the Match di final melawan PSG. Selama Piala Dunia antar klub, ia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Di tingkat domestik, ia juga tampil luar biasa dengan mencatatkan 15 gol dan 8 assist di Premier League dan memenangkan penghargaan bergengsi pemain muda terbaik Premier League musim ini. Palmer adalah kartu liar utama dalam perlombaan ini. Ia tidak memenangkan Liga Domestik atau Liga Champions. Kasusnya sepenuhnya bergantung pada bagaimana para pemilih menilai Piala Dunia antar klub yang baru dan bergengsi ini. Kemenangannya yang diraih dengan mengalahkan juara Liga Champions secara komprehensif memberikan narasinya keunggulan yang unik dan kuat. Ia diperkuat oleh momentum waktu penyelenggaraan turnamen yang berada di akhir periode pemungutan suara. 6. Desiree Doué, Paris Saint-Germain dan Prancis. Desiree Doué adalah bintang yang melejit di panggung terbesar. Musimnya didefinisikan oleh kemampuannya untuk tampil di level elit pada momen-momen paling krusial. Ia mencetak 2 gol di final Liga Champions dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan resmi. Prestasi ini dilengkapi dengan penghargaan pemain muda terbaik Liga Champions musim ini dan pemain muda terbaik Piala Dunia antar klub FIFA. Dalam musim debutnya bersama PSG, ia mencatatkan 16 gol dan 16 assist yang luar biasa, termasuk kontribusi krusial 5 gol dan 5 assist di fase gugur Liga Champions. Kandidasi Doué lebih sedikit tentang akumulasi statistik sepanjang musim dan lebih banyak tentang penampilan eksplosif yang tak terlupakan. Mencetak 2 gol untuk memenangkan gelar Liga Champions pertama bagi klubnya adalah definisi dari momen Ballon d'Or. Ia mewakili kandidat naratif utama, seorang pemain muda yang merebut kesempatan bersejarah di panggung terbesar dunia. 5. Rafinha, Barcelona dan Brasil. Rafinha adalah motor penggerak di balik kebangkitan Barcelona. Di bawah bimbingan Hansi Flick, ia bertransformasi menjadi penyerang kelas dunia dan menjadi figur kunci dalam kemenangan Barca di La Liga. Usahanya diakui secara resmi ketika ia dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga musim ini. Ia menghasilkan musim yang gemilang dengan statistik yang dilaporkan mencapai 34 gol dan 25 assist di semua kompetisi. Torehan 18 gol dan 11 assistnya di La Liga menjadi landasan statistik bagi gelar juara tersebut. Rafinha menyajikan kasus klasik dan kuat. Ia adalah pemain terbaik yang tak terbantahkan untuk tim yang memenangkan salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Narasinya adalah tentang seorang pemain yang mencapai level keunggulan baru dan membungkam para kritikusnya. Meskipun ia tidak memiliki trofi Liga Champions, dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Domestiknya memberinya klaim yang tangguh. 4. Vitinha, Paris Saint-Germain dan Portugal. Vitinha adalah jantung metronomis dari tim paling sukses di Eropa. Sementara Dembele dan Doué menyajikan momen-momen spektakuler, Vitinha adalah konduktor dari tim PSG yang menaklukkan segalanya, digambarkan sebagai jantung yang berdetak.
Ia adalah pemain tim yang paling konsisten dan secara fundamental paling penting, mengendalikan tempo sepanjang perjalanan bersejarah mereka di Liga Champions. Ia melengkapi musimnya dengan memenangkan Nations League bersama Portugal. Statistiknya yang mencatatkan 8 gol dan 5 assist tidak sepenuhnya menggambarkan dampak sebenarnya. Nilainya lebih tercermin dari masuknya ia ke dalam tim terbaik Liga Champions musim ini. Dan peringkatnya yang konsisten tinggi di media, bahkan sempat naik ke peringkat #1 di beberapa jajak pendapat menjelang akhir musim. Vitinha mewakili arketipe otak dari operasi. Nilainya bukan hanya pada angka mentah, tetapi pada kecerdasan taktis, tekanan tanpa henti, dan kemampuannya membuat seluruh sistem berfungsi di level elit. Kandidatnya bergantung pada apakah para pemilih akan mengakui keunggulan fundamental ini di atas penampilan yang lebih eksplosif dan menjadi sorotan utama, menjadikannya pemain paling berharga jika bukan yang paling spektakuler. 3. Mohamed Salah, Liverpool dan Mesir. Mohamed Salah menjalani musim dominasi individu yang tak tertandingi. Ia mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Premier League modern dengan memenangkan penghargaan pemain terbaik musim ini, sepatu emas dan Playmaker Award di musim yang sama, sambil memimpin Liverpool meraih gelar juara Liga. Ia mencatatkan 29 gol dan 18 assist yang luar biasa hanya di Premier League. Total 47 keterlibatan golnya di Liga menyamai rekor sepanjang masa yang dibuat oleh Alan Shearer dan Andrew Cole. Secara keseluruhan, ia mengumpulkan 34 gol dan 23 assist di semua kompetisi. Musim 2024-2025 Salah berdiri sebagai salah satu kampanye individu terhebat dalam sejarah sepak bola. Kasusnya secara langsung menantang aturan tak tertulis bahwa seorang pemain harus memenangkan Liga Champions untuk memenangkan Ballon d'Or. Argumen untuk Salah adalah bahwa dominasinya yang berkelanjutan dan memecahkan rekor di liga yang secara luas dianggap paling kompetitif di dunia adalah pencapaian yang lebih besar dan lebih sulit daripada menjadi pemain terbaik dalam sebuah turnamen sistem gugur. 2. Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain dan Prancis. Ousmane Dembélé menyelesaikan transformasi pribadi dan profesional yang menakjubkan, menjadi pemimpin serangan PSG dan pemain mereka yang paling menentukan dalam perjalanan menuju gelar Liga Champions. Ia secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions UEFA musim ini dan pemain terbaik Ligue 1 tahun ini, sebuah sapu bersih penghargaan individu paling penting yang terkait dengan kesuksesan timnya. Ia mengumpulkan 33-35 gol dan 16 assist di semua kompetisi. Yang terpenting, ia mencetak 8 gol dan menambahkan 6 assist di Liga Champions, termasuk gol-gol vital di babak gugur melawan lawan-lawan papan atas. Sepanjang musim, Dembélé menyajikan kasus yang paling lengkap dan tradisional untuk Ballon d'Or. Ia memiliki 2 penghargaan individu paling penting, MVP Liga Champions, MVP Liga Domestik, dan trofi tim terbesar. Namun, penampilannya yang relatif senyap dalam kekalahan di final Piala Dunia antar klub dari Chelsea memberikan noda di akhir musim pada kampanye yang nyaris sempurna, membuka sedikit celah bagi para pesaing lain untuk menantang klaimnya. 1. Lamine Yamal, Barcelona dan Spanyol. Lamine Yamal adalah manifestasi kedatangan talenta generasi baru. Pada usia 18 tahun, ia bukan sekadar partisipan, tetapi pemain terbaik dan paling berpengaruh bagi tim Barcelona yang memenangkan gelar La Liga. Kebrilianannya yang konsisten dari minggu ke minggu dikombinasikan dengan faktor wow yang memukau penonton, menciptakan narasi yang melampaui statistik semata. Ia menghasilkan 18 gol dan 21-25 assist yang luar biasa di semua kompetisi. Ia memenangkan penghargaan pemain terbaik U23 La Liga dan masuk dalam tim terbaik Liga Champions musim ini meskipun timnya tersingkir, sebuah bukti kualitas individunya. Berbagai sumber dan analis berpendapat bahwa meskipun pemain lain mungkin memenangkan lebih banyak trofi, Lamine Yamal adalah pemain terbaik di dunia secara konsisten. Kandidatnya mengingatkan pada kemenangan awal Ballon d'Or Lionel Messi, di mana bakat yang tak terbantahkan dan dominasi di lapangan memaksa para pemilih untuk mengakuinya. Kombinasi kuat dari gelar domestik mayor, angka kreativitas yang menakjubkan, pemberi assist terbanyak di La Liga, dan narasi transenden sekali dalam satu generasi membuatnya menjadi favorit tipis dalam perlombaan yang sangat ketat ini. Setelah mensintesis semua argumen, statistik dan narasi dari musim 2024-25 yang luar biasa, peringkat akhir dari para kandidat dapat ditentukan. Perlombaan ini sangat ketat, dengan beberapa pemain menyajikan klaim yang sangat kuat dari sudut pandang yang berbeda. Kesimpulannya, meskipun Ousmane Dembélé memiliki kasus tradisional terkuat dengan memenangkan Liga Champions dan penghargaan MVP, dan Mohamed Salah memiliki kasus statistik paling dominan dalam sejarah Premier League, Lamine Yamal muncul sebagai pemenang tipis.
Kombinasi uniknya yang mencakup gelar domestik mayor, produksi individu tingkat elit sebagai seorang kreator dan pencetak gol, serta narasi yang tak terbantahkan sebagai talenta generasi baru yang memimpin kebangkitan klub ikonik, memberinya keunggulan yang sangat tipis. Penampilannya yang konsisten di level tertinggi sepanjang musim, pada usia yang begitu muda, menunjukkan tingkat kejeniusan yang jarang terlihat dan layak mendapatkan penghargaan tertinggi dalam sepak bola.